Manchester United kembali menjadi sorotan. Blunder demi blunder Onana membuat setan merah semakin terpuruk di musim ini. Apakah ini saatnya Manchester United mengatakan cukup untuk Onana? Dan mengapa penampilan gemilang David De Gea bersama Fiorentina membuat para fans MU semakin rindu? Simak ulasan selengkapnya di Cerita Bola. Musim 2024-2025 menjadi salah satu musim penuh gejolak bagi Manchester United. Setelah keputusan besar untuk mengganti Erik ten Hag dengan Ruben Amorim, ekspektasi tinggi mulai muncul di kalangan para penggemar dan pengamat sepak bola. Ruben Amorim dianggap sebagai manajer muda dengan visi progresif yang mampu membawa perubahan besar. Dengan filosofi permainan menyerang dan taktik yang fleksibel, harapan untuk membangun kembali kejayaan Manchester United semakin membuncah. Namun, kenyataannya di lapangan jauh dari harapan. Penampilan tim seringkali tidak konsisten, dan salah satu posisi yang menjadi sorotan utama adalah penjaga gawang. Andre Onana yang didatangkan dengan biaya tinggi dari Inter Milan diharapkan menjadi pilar utama dalam sistem baru yang diusung oleh Amorim. Sebagai kiper modern dengan kemampuan distribusi bola yang baik, Andre Onana dianggap sebagai sosok ideal untuk menggantikan David De Gea yang dilepas setelah 1 dekade lebih membela klub. Sayangnya, perjalanan Onana di Old Trafford tidak berjalan dengan mulus. Sejak awal musim, performanya di bawah mister gawang justru menjadi salah satu titik lemah bagi tim. Blunder demi blunder yang dilakukan oleh Onana membuat banyak pihak mempertanyakan apakah keputusan untuk merekrutnya adalah langkah yang tepat. Blunder fatal Onana. Masalah yang tak kunjung usai. Andre Onana didatangkan dari Inter Milan dengan harapan besar menggantikan David De Gea. Namun semenjak kedatangannya, performa Onana justru jauh dari ekspektasi. Sejumlah blunder fatal mencoreng penampilannya di bawah mister gawang. Blunder Onana saat menghadapi Nottingham Forest menjadi puncak kekecewaan dari fans. Gol kedua dari Forest yang dicetak oleh Morgan Gibbs-White terjadi setelah Onana salah membaca arah tembakan. Keseimbangan tubuhnya yang buruk membuat bola yang sebenarnya mengarah tepat ke arahnya tetap masuk ke dalam gawang. Kinerja buruknya itu semakin memperpanjang tren negatif Manchester United yang kini kalah 2 kali berturut-turut di Liga Premier Inggris. Andre Onana juga dikritik karena seringkali membuang waktu di situasi krusial. Sebagai contohnya, seperti saat mengambil tendangan bebas melawan Arsenal. Tindakan ini menunjukkan kurangnya fokus dan rasa percaya diri yang mempengaruhi tim secara keseluruhan. Masalah besar Manchester United di bawah misternya. Kinerja Andre Onana di Manchester United musim ini bukanlah hanya soal blunder individu, tetapi juga mencerminkan kesalahan strategis dalam pengambilan keputusan manajemen. Ketika Erik ten Hag merekrut Onana, harapannya adalah menghadirkan kiper modern yang mampu menguasai bola dengan baik dan mendukung gaya permainan berbasis penguasaan bola dari lini belakang. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ekspektasi tersebut jauh dari terpenuhi. Onana seakan justru menjadi masalah baru di lini belakang Manchester United. Kesalahan distribusi bola yang berujung pada peluang lawan. Andre Onana diharapkan menjadi kiper dengan kemampuan distribusi bola yang baik, sebagaimana yang ia tunjukkan selama membela Ajax dan Inter Milan. Namun di Manchester United, distribusi bolanya kerap menjadi petaka. Contoh nyata terlihat dalam pertandingan melawan Nottingham Forest, di mana kesalahan Bruno Fernandes dalam upaya pendek diperburuk oleh keputusan Onana yang tidak segera mengamankan situasi. Selain itu, dalam beberapa laga lainnya, umpannya sering tidak akurat dan langsung menuju ke area lawan. Statistik menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan umpan Onana di Premier League hanya berada di kisaran 65%, angka yang jauh dari ideal untuk kiper dengan gaya permainan modern. Hal ini menciptakan tekanan tambahan bagi lini belakang yang harus terus menghadapi serangan balik akibat kesalahan distribusi. Kurangnya komunikasi dengan lini belakang. Salah satu kelemahan paling mencolok dari Onana adalah minimnya komunikasi yang efektif dengan para bek. Pada beberapa momen penting, koordinasi yang buruk antara Onana dan bek tengah seperti Lisandro Martinez atau Harry Maguire seringkali menciptakan kebingungan di lini belakang. Sebagai contoh, dalam laga melawan Arsenal, terjadi miskomunikasi antara Andre Onana dan Harry Maguire saat mengantisipasi bola panjang. Maguire yang menunggu instruksi dari kiper justru harus kehilangan momen, sementara Onana gagal keluar dengan timing yang tepat. Situasi ini bisa menjadi salah satu penyebab kebobolan yang seharusnya bisa dihindari. Hal ini
diperburuk oleh gaya permainan Onana yang terlalu sering mengambil resiko. Meski memiliki kemampuan sebagai sweeper kiper, keputusannya untuk keluar dari area gawang pada saat yang tidak tepat seringkali menciptakan peluang mudah bagi lawan. Mentalitas rapuh setelah kebobolan gol. Salah satu kelemahan mental Onana yang paling sering disorot adalah ketidakmampuannya untuk bangkit setelah kebobolan. Dalam beberapa pertandingan, terutama ketika Manchester United tertinggal lebih dulu, performa Onana justru semakin menurun. Bahkan tak jarang, Onana justru melakukan blunder setelah kebobolan. Tak hanya itu, ia juga sering membuat kesalahan positioning yang memungkinkan lawan mencetak gol tambahan. Mentalitas seperti ini menjadi masalah besar bagi Manchester United, terutama karena seorang penjaga gawang seringkali dianggap sebagai benteng terakhir yang harus tetap stabil di tengah tekanan. Kegagalan Onana untuk menjaga ketenangan di situasi krusial berdampak langsung pada performa tim secara keseluruhan, terutama di momen-momen penting. Kurangnya adaptasi dengan lingkungan baru. Sebagai tambahan, Onana juga tampak kesulitan beradaptasi dengan atmosfer Premier League yang jauh lebih intens dibandingkan dengan Serie A atau Eredivisie. Kecepatan permainan, tekanan dari fans, dan ekspektasi tinggi di klub sebesar Manchester United mungkin menjadi faktor yang mempengaruhi penampilannya. Sebagai catatan, hingga pekan ke-15 Premier League, Onana telah kebobolan 29 gol dari 16 pertandingan di semua kompetisi. Sebuah angka yang mencerminkan masalah serius dalam pertahanan tim, termasuk performanya sebagai seorang penjaga gawang. Fans MU merindukan sang legenda. Sementara itu, di belahan lain Eropa, David De Gea yang kini bermain untuk Fiorentina justru tampil dengan sangat gemilang. Penjaga gawang asal Spanyol itu menjadi sosok penting dalam keberhasilan Fiorentina menduduki papan atas Serie A musim ini. David De Gea menunjukkan bahwa pengalaman dan ketenangannya di bawah tekanan masih tak tertandingi. Statistik mencatat bahwa De Gea memiliki persentase penyelamatan tertinggi di Serie A musim ini, yaitu 83%. Dengan beberapa aksi penyelamatan spektakuler yang mengingatkan fans United pada masa kejayaannya, membuat banyak pendukung setan merah mulai mempertanyakan keputusan klub untuk melepasnya begitu saja. Dalam berbagai forum fans, nostalgia terhadap sosok De Gea semakin terasa. Bahkan, tagar seperti "Bring Back De Gea" sempat menjadi tren di media sosial. Maignan sebagai solusi. Manchester United dikabarkan mulai mempertimbangkan mengganti Andre Onana. Nama Mike Maignan dari AC Milan menjadi kandidat utamanya. Kiper asal Prancis ini telah menunjukkan konsistensi di Serie A dan di level internasional. Dengan nilai pasar sekitar 38 juta euro, Maignan dianggap sebagai solusi jangka panjang yang lebih stabil di bawah Mister Gawang. Namun, ada kekhawatiran bahwa masalah di Manchester United lebih besar dari sekedar penjaga gawang. Sebelum memperbaiki lini belakang dan sistem permainan, siapapun kiper yang datang akan menghadapi tekanan yang sama seperti Andre Onana. Blunder-blunder yang dilakukan oleh Onana tidak hanya merugikan dari sisi teknis, tetapi juga mempengaruhi mentalitas tim. Sebagai penjaga gawang, Onana seharusnya menjadi figur yang memberikan rasa aman bagi lini belakang. Namun, seringkali yang terjadi adalah sebaliknya. Para bek tampak tidak percaya diri dalam mengandalkannya, sehingga koordinasi di lini belakang menjadi kacau balau. Selain itu, kesalahan Onana seringkali datang di momen-momen penting, seperti saat tim sedang berusaha bangkit atau dalam pertandingan yang begitu ketat. Dengan situasi yang semakin memburuk, wajar jika kesabaran Manchester United terhadap Andre Onana mulai habis. Pertanyaan besar pun kini mengemuka. Apakah Onana masih pantas diberi waktu untuk beradaptasi, atau sudah saatnya klub mencari solusi baru di bawah Mister Gawang? Momen seperti derby Manchester yang akan datang bisa menjadi titik balik bagi Andre Onana. Jika ia gagal tampil impresif di laga ini, tekanan dari fans dan manajemen klub mungkin tidak bisa lagi dihindari. Apapun yang terjadi, satu hal yang jelas, Manchester United membutuhkan penjaga gawang yang mampu menginspirasi kepercayaan dan bukan kekecewaan.